يا حامل القرآن إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita pada malam hari ini dalam kondisi dingin ya. Cuaca hujannya di Kota Malang merata gitu. Semua ini ya hujan ya sekarang gitu. Kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk ilmu ya. Mudah-mudahan saya ada sedikit ilmu yang mudah-mudahan ini nanti bermanfaat buat kita semua. Materinya tentang samara, menggapai samara ya, menggapai samara dengan menggapai samara dengan meningkatkan kemampuan mengelola konflik dalam rumah tangga. Ya. Alhamdulillah kita sama Allah ya diberikan kesempatan ya, yang sudah berkeluarga apalagi punya putra, dan pernikahan ya, itu adalah perlu diperjuangkan ya Mas. Dan menggapai samara. Jadi ketika seseorang menikah itu tidak akan lepas dengan konflik. Konflik itu setiap yang berinteraksi ya, setiap orang yang berinteraksi itu senantiasa sebenarnya mesti ada konflik di sana ya. Tapi bagaimana kita mengelola konflik dalam rumah tangga itu sendiri. Next. Nah di sini mohon peran sertanya nggih. Berapa usia pernikahan Anda? Monggo dituliskan di chat. Monggo silakan dituliskan di chat. 4 tahun, ada 11 tahun, insya Allah. Yang lain? 11 tahun. Dan 15 tahun, insya Allah. Ada lagi? Saya tunggu. 10 tahun. Masih 9. Saya tunggu satu lagi. Monggo satu lagi. Silahkan dituliskan. Ya. Tadi ada yang 4 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 7 tahun, gitu ya. Dan semakin banyak, dinamikanya juga semakin luar biasa ya, ketika rumah tangga, Masya Allah. Bisa 4 tahun. Ya. Next. Bagaimanakah kondisi hubungan pernikahan Anda? Ada 13 tahun. Yeah. Next. Ini ada beberapa nih. Jadi ketika ada mitos dan fakta terkait pernikahan itu sendiri. Ini yang pertama adalah mitos ya. Banyak ya seorang yang ketika belum menikah ya, itu beranggapan bahwa pernikahan itu akan membuat saya menjadi lebih utuh atau bahagia. Karena mereka menganggap bahwa seorang menikah itu setengah-setengah ya, ketika menikah jadi utuh. Sedangkan faktanya,
Itu pernikahan utamanya adalah menyatukan dua individu yang sudah utuh ya. Faktanya adalah pernikahan menyatukan dua individu yang sudah utuh. Yang kedua, mitosnya adalah pernikahan akan menyelesaikan masalah-masalah kehidupan saya dengan pasangan. Banyak ketika seorang menikah itu harapannya menyelesaikan masalah. Tapi faktanya pernikahan justru bisa menimbulkan masalah baru dalam hidup jika tidak disadari dan tidak diselesaikan sebelumnya. Jadi gini, ketika seorang menikah, ketika punya permasalahan yang belum terselesaikan, maka itu akan menjadi masalah yang baru. Yang ketiga adalah hidup saya setelah menikah akan menjadi happy ever after. Jadi senantiasa. Sedangkan ketika faktanya banyak konflik ya dan masalah muncul setelah seseorang menikah. Dan yang mitos yang keempat itu pernikahan yang sehat adalah minim atau tanpa konfliknya. Faktanya pernikahan yang sehat adalah pasangan mampu mengatasi konflik dan tumbuh dari konflik. Next. Konflik terjadi karena apa? Dan konflik itu pasti terjadi ya. Jika dilakukan dengan sehat, maka konflik itu juga bisa bermanfaat. Bermanfaat untuk apa? Yang pertama adalah mengenal diri dan pasangan. Yang kedua, belajar memahami perspektif dan toleransi. Yang ketiga, kesempatan untuk meningkatkan intimasi. Next. Dampak negatif dari konfliknya. Masalah ya, ketika seorang kena konflik itu maka akan ini ya, ada masalah kesehatan ya, bisa masalah mental keluarga ya. Ketika seorang konflik ya, konflik antara suami dan istri, maka dia biasanya ketika ada konflik itu akan pengaruh ya terhadap mungkin nafsu makan, emosinya, sehingga akan bisa terganggu ya, kesehatan fisiknya, mental keluarga. Terus kemudian juga akan berpengaruh juga terhadap performa kerja menurun ya, ketika seorang menghadapi konflik, kadang akhirnya tidak menjadi bersemangat, ya. Sehingga akan timbul juga parentingnya yang tidak efektif karena biasanya ketika seorang konflik itu akan sering banyak ya menyalahkan, kadang-kadang menyalahkan pasangan ya, ketika mungkin istri lagi nggak nyaman dengan suaminya, kadang-kadang akhirnya yang tersebut mungkin yang kalau biasanya apa, ini gara-gara ayahmu seperti itu, atau jadi akhirnya pendidikan kepada anak kurang efektif. Dan dampak yang paling besar adalah kemudian terjadinya perceraian. Next. Ini ada di riwayat Muslim ya. Rasulullah bersabda yang artinya, sungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air langitnya. Kemudian dia mengutus bala tentaranya, maka yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar fitnahnya. Datanglah seseorang dari bala tentaranya dan berkata, aku telah melakukan begini dan begitu. Iblis berkata, engkau sama sekali tidak melakukan sesuatu pun. Kemudian datang yang lain dan berkata, aku tidak meninggalkannya untuk digoda hingga aku berhasil memisahkan antara dia dan istrinya. Maka iblis pun mendekatinya dan berkata, sungguh hebat ya, setan seperti engkau. Intinya adalah ketika iblis bisa memisahkan ya, memisahkan keluarga ya, sampai ada perceraian, itu adalah prestasi yang sangat luar biasa. Next. Dan kalau kita lihat ya, sebenarnya di Indonesia itu perceraian itu sangat tinggi ya. Kalau di mana?
Jadi yang pertama yang tertinggi adalah di Bandung, kedua Kebumen, yang ketiga itu di Jawa Timur. Jawa Timur itu di Malang ya. Kalau Malang tuh paling tinggi itu di kabupaten. Kalau yang Malang kota itu di daerah Kedung Kandang, itu tinggi tingkat perceraian. Dan masalah yang sering muncul dalam pernikahan itu adalah biasanya tentang ekspektasi dan pembagian peran. Banyak keluarga-keluarga itu yang jadi masing-masing pasangan itu kadang-kadang punya ekspektasi yang berbeda. Mungkin seorang istri punya ekspektasi terhadap suaminya. Contohnya mungkin kalau istrinya mungkin berharap ketika nanti dia ada susah kesulitan suaminya langsung membantu. Tetapi ternyata kenyataannya tidak sama. Dan kemudian pembagian peran-peran di keluarga. Terus yang kedua adalah tentang pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan keluarga. Jadi yang pengelolaan keluarga antara suami dan istri yang berbeda itu juga akan bisa jadi masalah. Yang berikutnya lagi adalah tentang perbedaan nilai agama, budaya, dan lain-lain. Karena seorang yang menikah itu kan tumbuh dari tempat yang berbeda ya, dari latar belakang yang berbeda. Mungkin bisa jadi agamanya, gitu. Agamanya mungkin di sini masalah fikih ya. Ada yang mungkin ketika ada yang pakai kunut, ada yang tidak, gitu ya. Bisa kemudian budaya, gitu ya. Kemudian suku, terus kemudian kesalahan masa lalu, itu juga bisa menimbulkan konflik juga. Terus komitmen terhadap hubungan ya, komitmen terhadap hubungan ini juga. Jadi ketika komitmen rendah, maka itu juga akan berakibat juga ada masalah yang akan muncul ya. Terus kemudian batasan privasi atau jarak. Jadi kadang-kadang seorang laki-laki itu butuh ya, itu butuh privasi. Yang berikutnya lagi adalah perbedaan cara komunikasi. Jadi cara komunikasi itu kadang seorang itu kan kalau laki-laki itu kan lebih dominan di rasionya ya, di akalnya. Wanita itu lebih dominan di perasaannya. Ketika seorang menikah, maka seorang laki-laki harusnya memendekkan di akalnya. Kalau wanita apa? Memendekkan di perasaannya. Jadi biar nyambung ya. Tapi kalau masing-masing masing-masing itu tetap ya. Yang laki-laki tetap mengandalkan di rasionya, yang perempuan itu di wataknya, maka tidak akan pernah nyambung. Kemudian perbedaan watak. Terus juga ini ya, bagian bahasa cinta yang berbeda ya. Kadang kalau istrinya ingin bahwa ketika ini diucapkan ya, tapi ternyata yang laki-laki tidak. Bahasa cintanya dengan apa? Dengan senantiasa membantu. Itu beda. Dan mungkin banyak hal yang lainnya. Next. Dan faktanya, ini dari hasil penelitian ya, itu 69% masalah pernikahan itu tidak bisa diselesaikan. Yang bisa diselesaikan adalah 31% itu bisa diselesaikan. Yang 69-nya tidak bisa diselesaikan. Ketika tidak bisa diselesaikan, dia apa? Dikompromikan. Next. Dan tipe konflik itu ada dua. Yang pertama adalah bisa dicari solusinya. Yang kedua, dikompromikan dan diadaptasikan. Contohnya, perbedaan pola asuh. Ketika perbedaan pola asuh ini bisa didiskusikan ya, kemudian
cari, oh berarti seperti apa gitu ya. Ada bisa mencari kesepakatan bersama. Kemudian masalah pekerjaan rumah tangga, pembagian peran ya, peran-peran suami, peran istri ini masih bisa. Kalau yang 69% konflik ini yang dapat menyebabkan perceraian apabila tidak diatasi dengan baik ya. Itu dilandasi oleh masalah atau perbedaan yang sifatnya menetap. Nah, satu contohnya adalah karakter ya. Ketika karakter itu kan sudah tidak bisa ya, tidak bisa di ini kan. Kalau karakternya pemarah ini, jadi bagaimana harus bisa terpasangan ini memahaminya. Jadi disinilah butuhnya kompromi dan adaptasi. Gitu. Next. Langkah pertama untuk menjalin hubungan yang sehat itu adalah yang pertama ketika ada konflik adalah yang pertama mengenal diri. Ketika seseorang itu menikah, maka yang pertama adalah dia bisa mengenal dirinya. Jadi yang pertama yang kenal apa? Bagaimana cara saya mengekspresikan kemarahan. Ini masing-masing kita harus tahu. Ketika aku marah biasanya apa? Dan ini harus dikomunikasikan ya. Dikomunikasikan kepada pasangan kita. Terus yang kedua, apa yang bisa saya lakukan untuk menenangkan diri itu juga harus tahu. Ketika kita tidak tahu, maka kita juga tidak akan bisa menginformasikan kepada pasangan kita. Terus kemudian kita harus mengenal juga apa hot button saya. Maksudnya di sini adalah apa yang membuat saya itu gampang terpicu ya, kemarahan. Ini bisa dicontohkan kadang-kadang ini ya, mungkin ada seorang itu ketika berbicara, mungkin ketika ada suaminya ketika bahas di adiknya atau apa, itu menjadi ketika apa yang kita kalau mengenal pasangan ya, hot buttonnya apa, kita juga harus mengenal hot button kita juga apa. Ya. Jadi apa yang membuat gampang kita itu marah. Ya. Terus yang keempat itu bagaimana pola hubungan antara orang tua. Ya. Hubungan orang tua itu sangat mempengaruhi saya. Jadi pola hubungan, jadi pola biasanya kalau jadi anak itu akan melihat bagaimana pola hubungan orang tuanya ya ketika selama bersama dengan orang tua. Jadi ini kita harus mengenal. Dan dengan mengenal ini kita bisa nanti menyampaikan kepada pasangan kita. Yang kedua, next, itu adalah mengenal pasangan ya. Sama, bagaimana cara mengekspresikan ya kemarahan pasangan. Ada yang ketika marah gitu ya, itu dengan cara diam, disampaikan. Ya. Ini hal-hal yang memang biasanya sepele ya, tetapi ini sangat penting ya. Kadang-kadang ketika jadi disampaikan ketika kita sudah mengenal diri kita sendiri ya, kemudian kita menyampaikan kepada pasangan kita ya, ketika aku marah ya, aku biasanya mengekspresinya seperti ini karena memang kalau tidak disampaikan kita mengenal itu butuh waktu ya, butuh waktu. Terus kemudian untuk bantu apa yang bisa membantunya menenangkan diri. Jadi di sini ketika seorang pasangan mengenal dengan diri sendiri, bisa minta tolong di mute ya. Di sini sangat penting. Jadi
kita harus belajar untuk bisa mengenal ya, bagaimana ketika saya marah, dan itu dikomunikasikan, disampaikan kepada pasangan kita. Ketika saya marah seperti ini, nanti apa yang bisa dilakukan, ya kita tahu. Ya. Terus kemudian ketika kita tahu ya, hot button pasangan, itu jangan sampai, oh yang membuat marah, contohnya apa ya, ketika mungkin ada seorang itu ketika dibahas tentang, contohnya tentang adiknya, itu cepat marah suami saya, maka jangan dibahas itu, lebih baik menghindar. Terus kemudian bagaimana pola hubungan orang tua mempengaruhi. Oh. Next, tidak apa-apa. Ini bagaimana tips mengelola konflik dengan pasangan. Yang pertama itu adalah ini yang tidak boleh dilakukan ya. Itu adalah menyerang kepribadian atau karakternya secara verbal. Itu yang tidak boleh dilakukan. Terus kemudian ungkapkan perasaan dan kebutuhan. Jadi perasaan dan kebutuhan itu harus disampaikan kepada pasangan kita. Terus kemudian yang tidak boleh juga ini ada menyerang harga diri pasangan dengan menyindir, menghina, merendahkan. Itu kalau bisa dihindarkan. Ya. Kemudian menjadikan diri sebagai korban dan menyalahkan pasangan. Terus yang terakhir itu kabur ya, kabur atau menghindari konflik secara terus-menerus. Jadi konflik itu kalau bisa jangan dibiarkan ya. Ketika ada konflik, ya. Ketika ada konflik itu harus ada penyelesaiannya. Jadi kita boleh ya menenangkan sebentar, tapi kemudian harus selesai. Ketika itu tidak selesai, salah satu contoh. Jadi saya pernah dulu mendengar bahwa ada keluarga ya, karena gara-gara pasta gigi saja. Bagaimana cara mengeluarkan pasta gigi itu yang berbeda, itu bisa menjadi perceraian. Jadi ketika kita tidak nyaman, itu harus disampaikan kepada pasangan. Terus kemudian yang harus dilakukan itu adalah mengambil jarak ya, ketika seseorang itu lagi konflik ya, untuk menenangkan diri lebih dahulu sebelum melanjutkan kepada penyelesaian masalah. Terus kemudian yang harus dilakukan lagi, terima pandangan pasangan dan minta maaf. Terus kemudian mengingat posisi positif ya pasangan dan syukuri ya. Karena sebenarnya ketika itu kita sudah menikah, itu adalah sudah takdir yang terbaik ya. Jadi harus mensyukuri hal yang kecil yang dialami setiap hari. Meskipun kebaikan pasangan kita seandainya kebaikan itu 10 ya, tetapi pasangan kita punya 8 ya, karena nggak ada orang yang sempurna ya. Pasangan kita punya 8 kebaikan, kekurangannya 2, tetapi kita hanya fokus yang 2 saja, maka juga tidak akan bisa. Begitu juga sebaliknya, ketika pasangan kita mungkin hanya punya 2 kebaikan, tapi kita fokus yang 2 kebaikannya ini, mengabaikan yang 8 kurang, maka itu juga akan sangat membantu. Next. Haruskah konflik dengan pasangan diselesaikan saat itu juga? Next. Iya. Jadi agama itu adalah sebagai perekat dalam rumah tangga. Dan kita ketika menikah itu adalah tujuannya yang pertama adalah ibadah. Motivasi terbesar kita adalah surga. Dan pernikahan itu adalah ibadah terpanjang. Ya. Ibadah yang paling lama dan paling panjang itu adalah di pernikahan. Dan di Islam, terutama agama Islam kita,
memberikan panduan yang sangat jelas ya terkait dengan pembagian hak dan tanggung jawab untuk menengahi perbedaan pendapat. Jadi makanya di sini ketika seorang menikah itu sangat penting ya mengetahui hak dan kewajibannya. Kalau laki-laki, kalau kita wanita, perempuan, itu harus mengetahui kewajibannya, bukan menuntut haknya, tapi bagaimana kewajiban itu. Begitu juga laki-laki juga gitu. Dan butuh ya waktu beribadah bersama ya, quality time keluarga, dan secara umum memberikan cara yang sehat ya untuk mengatasi stres dan emosinya. Dan sebenarnya banyak panduan di Al-Quran ya. Jadi memang konflik itu tidak bisa dihindarkan, tapi ketika ada konflik itu segera evaluasi ya. Kemudian itu ada beberapa yang harus dilakukan ya. Mungkin ketika kita melihat kekurangan suami ya, itu harus banyak-banyak kemudian melihat banyak kebaikannya. Next. Ajaran Islam terkait penyelesaian konflik dalam rumah tangga. Ini di hadis riwayat Bukhari ya. Tidak memukul istri seperti budak. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Seorang laki-laki yang baik adalah yang paling baik pada istrinya. Katanya Rasulullah, dan akulah yang paling baik terhadap istriku. Jadi karena laki-laki tidak boleh ya gampang memukul. Dan ini penting ya, sangat penting kita ajarkan kepada kalau kita punya anak laki-laki itu, jadi jangan sampai mudah memukul ya, karena ya, laki-laki kan lebih kuat ya. Yang berikutnya, tidak mengingkari kebaikan pasangan dan mengungkapkan kesalahan yang telah lalu. Ini di hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Jadi ada di hadisnya Rasulullah yang lain juga mengatakan bahwa banyak ya wanita-wanita itu yang masuk neraka. Karena apa? Karena tidak mensyukuri ya kebaikan pasangan. Kadang-kadang kelihatan itu adalah keburukan pasangan saja. Dan ini kalau bisa banyak ya, mengingat banyak kebaikan pasangan kita. Apakah kita sebagai istri atau sebagai suami, sama-sama kita banyak melihat kebaikan pasangan. Terus yang berikutnya itu adalah mendatangkan wali ya, jika ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Di sini itu sebenarnya ketika mungkin nanti ya ketika kita punya mantu ya, itu sebaiknya itu ketika mau menikah ya. Idealnya di Islam itu ketika mau menikah itu adalah, jadi memang seorang yang sudah menikah itu ketika ada masalah diselesaikan adalah antara pasangan dulu ya. Baru kemudian itu adalah nanti siapa yang akan ditunjuk. Sebaiknya itu ditunjuk wali itu ya, mungkin bisa kalau kemarin ya, ini kan saya dapat dari pelatihan ya. Sebenarnya ketika seorang menikah itu sebaiknya nanti antara besan. Jadi antara mungkin nanti saya kemudian sama besan, kemudian sama pengantin. Mereka kalau awal menikah belum ada masalah, tapi ketika di perjalanan tidak akan mungkin mereka membangun. Ketika nanti ketika ini keluarga ini tidak bisa menyelesaikan, maka harus ada salah satu yang ditunjuk untuk menjadi wali ketika ada masalah sebelum ke pengadilan. Karena kalau sudah sampai di pengadilan biasanya masalahnya sudah sangat rumit biasanya seperti itu. Yang ini ada hadis riwayat Muslim ya, tidak menyebarkan aib pasangan. Dan memang sebenarnya di Islam itu adalah suami istri adalah sebagai pakaian ya.
saling menutupi, jadi tidak saling membuka aib ya. Ketika nanti suami menceritakan keburukannya istri, begitu juga sebaliknya, maka sebenarnya itu sudah membuka aibnya sendiri. Jadi ada adab-adab di sana. Tetapi ketika ada masalah, tidak boleh ditutupi juga, dalam artian ketika seorang itu mencari, itu juga mencari solusi, itu juga harus disampaikan. Jadi apa ya namanya? Jadi tidak menyebarkan aib pasangan ya. Tetapi kalau itu cari solusi, itu cari orang yang memang benar-benar amanah ya, benar-benar amanah ya, untuk bisa memberikan solusi. So, next. Bahasanya cinta Rasulullah ya. Memanggil istri dengan panggilan mesra. Rasulullah kalau memanggil Bunda Aisyah itu dengan Umairah, mengekspresikan secara verbal ya. Jadi tidak mencela masakan istri, ya. Kemudian melarang suami menyamakan istri dengan ibunya. Itu adalah beberapa hal yang bagaimana Rasulullah itu mengekspresikan cintanya ya. Jadi kadang-kadang sampai ketika makan itu, ya kalau dia tidak suka, Rasulullah itu tidak pernah mencela ya. Dia tidak makan seperti itu. Kemudian Rasulullah itu juga senantiasa membantu ya, mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Jadi Rasulullah itu senantiasa menjahit bajunya sendiri, ya, seperti itu. Terus kemudian mengekspresikan secara fisik ya. Jadi ya, Rasulullah itu sering ya, ketika saling jadi menyisir rambut gitu ya. Bunda Aisyah itu menyisir rambutnya Rasulullah. Terus kemudian quality time ya. Itu lomba lari ya dengan Bunda Aisyah gitu, Rasulullah seperti itu. Terus juga saling memberi ya, sering memberikan hadiah dan menganjurkan untuk memberi hadiah kepada orang yang disayangi ya. Nah, hadisnya tahabu, salinglah kau memberi hadiah maka engkau akan saling cinta. Dan ini ya, ketika kita menikah itu jangan, memang di sini untuk mengurangi konflik banyak memberi ya, tidak banyak menuntut. Next. Ini di Quran An-Nisa ya, Quran An-Nisa. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Dan bergaulah dengan mereka secara patuh. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikannya kebaikan yang banyak. Kadang-kadang kita itu menjumpai ya, memang Allah memberikan pasangan kita itu saling melengkapi ya. Biasanya kalau di istri tidak punya, maka suami yang punya kelebihannya. Kalau itu kelebihan suami, maka kekurangan ada di istri. Jadi, dan ketika seorang menikah itu adalah sudah Allah berikan itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Next. Yang perlu dilakukan juga adalah mencari jalan tengah ya, saling berkompromi ya, saling berkompromi. Terus kemudian ingat tujuan bersama ya, ketika seorang berkonflik ya. Jadi konflik tadi itu kan banyak ya, jadi tentang ekspektasi tadi ada ya, tentang ekspektasi itu harus disampaikan yang seandainya ekspektasinya mungkin istri itu kadang-kadang karena memang wanita itu perasa ya. Jadi kadang-kadang sering ya mengukurnya dengan perasaan tanpa pernah mengatakan ya. Kalau yang sering kita jumpai itu biasanya di hari-hari itu kan memang kalau wanita itu kan sering pakai simbol-simbol ya. Jadi kadang-kadang contohnya kepingin sedangnya pingin es, cuman bilangnya gitu, enak ya siang-siang minum es gitu. Itu kalau bagi laki-laki tidak bisa, nggak tahu gitu.
Jadi kita nggak boleh sama laki-laki itu apa namanya pakai perlambang ya. Memang harus ngomong, kadang-kadang nggak paham. Gitu. Karena kita pakainya bahasa perasaan. Kalau laki-laki itu kan bahasanya bahasa logika. Jadi ketika berkonflik itu tujuan sebenarnya ingat tujuan bersama. Ketika awal pernikahan itu apa, kemudian cari ya, jalan tengah dan saling dikompromikan. Dan kemudian menjadikan satu sama yang lain itu prioritas ya. Prioritas. Kalau hal-hal yang memang masih bisa dikompromikan, terus jangan memendam, tidak memendam ya. Jadi ketika ada masalah segera diselesaikan. Kadang-kadang yang kita sering jumpai itu kadang-kadang inginnya mungkin apa ya? Kalau wanita itu mungkin ingin diucapkan terima kasih atau ketika ada ya, jadi ada kasus ya, seorang yang memang jadi memang wanita ini kan sebenarnya otaknya bercabang ya, beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki itu memang tidak bercabang ya. Jadi ketika laki-laki itu memang apa ya? Kalau wanita itu kan bisa ya, biasanya kalau yang yang asli itu biasanya laki-laki itu memang apa ya, maskulin. Jadi memang juga gak gampang bantu gitu ya. Dan itu kalau laki-laki, kalau dulu saya pernah ikut ya di seminarnya Bunda Neno Warisman. Kalau kita punya anak laki-laki itu sering dimintain tolong untuk bantu. Karena apa? Kadang laki-laki kalau tidak seperti itu kadang-kadang tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ada suatu kisah ya pada saat itu, ini kisahnya dari Bunda Neno ya. Pada saat itu pernah ya, seorang laki-laki ngantarkan istrinya ya, ke pasar ya. Sudah nunggunya lama ya, istrinya bawa barang yang banyak. Karena tidak pernah diajarkan bagaimana membantu. Itu suami cuma bilang gini, kok lama banget sih? Itu nggak langsung menolong gitu ya. Tapi beda ketika seorang laki-laki yang sering diajarkan untuk bagaimana cepat membantu, itu dia akan datang. Kalau harapannya sebenarnya kan harapannya wanita itu kan ketika dia mungkin bawa barangnya banyak, itu kan didatangi, ini tak bantu gitu ya. Tapi tidak semua. Nah, kadang-kadang hal-hal yang kecil ini bisa jadi konflik ya. Ketika mungkin kita punya pasangan yang tidak peka ya, seperti itu. Itu harus jangan dibatin. Ya Allah, ternyata nggak sayang ya, aku dibiarkan saja. Itu harusnya dikomunikasikan. Kalau kita minta bantuan, sampaikan. Nanti minta tolong ya, ini dibawakan atau bagaimana. Jangan sampai keinginan kita itu pasangan kita tidak tahu. Bukan kadang-kadang bukan berarti ketika laki-laki tidak ya, pasangan atau suami itu tidak memperhatikan kita, bukan berarti dia nggak sayang. Karena dia juga kadang-kadang tidak tahu apa yang harusnya dilakukan. Terus kemudian mengenali pasangan lebih dalam ya. Jadi mulai karakternya, sifatnya itu harus kenal. Ya. Dan ingat hal-hal baik atau yang menyenangkan dari pasangan. Itu ketika untuk mengelola konflik di dalam rumah tangga. Next. Insya Allah sudah itu ya. Monggo kalau ini jadi memang hal-hal yang di dalam rumah tangga itu banyak ya, banyak hal-hal yang kecil tapi ketika kita tidak diselesaikan itu bisa menjadi suatu hal yang sangat menumpuk. Itu Ustazah Kiki mungkin nanti lebih banyak didiskusi aja nih materinya. Saya kembalikan kepada Ustazah Kiki. Oke, Ustazah Suli, jazakallah khair atas pemaparan materinya. Masya Allah sekali ya materinya ya. Materinya ini pasti masih berdekatan
selalu beriringan selalu dengan rumah tangga ya, apalagi namanya konflik ya. Sekilas tadi yang disampaikan Ustazah Sulis bahwa beberapa tips untuk mengatasi konflik dalam keluarga. Tips-tipsnya tadi insya Allah ungkapkan perasaan dan kebutuhan dengan statement. Terus ingat-ingat sisi positif pasangan, syukuri hal-hal kecil yang dialami setiap hari. Terima pandangan pasangan dan minta maaf saat salah. Mengambil jarak untuk menenangkan diri terlebih dahulu sebelum melanjutkan menyelesaikan masalah. Insya Allah hari ini, malam ini kita juga akan menyediakan door prize ya untuk beberapa pertanyaan. Bisa raise hand atau tulis di kolom chat. Ini sepertinya sudah ada yang raise hand, Ustazah. Ini Ibu Arga level 2. Oh, ini ibunya Mas Arga sama Mas Atala ini. Monggo, Bu Pipit. Bu Pipit. Benar ya, ini mau bertanya ya? Secara atau mungkin yang lain bisa menuliskan di kolom chat ya. Monggo. Nggak ada yang bertanya. Mungkin ini ya, saya tambahin ya penjelasannya ya. Ini ada Ustazah. Oh, Sebentar. Dari Ummu Rafi. Assalamualaikum Ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa tetap sefrekuensi dan sevisi dengan pasangan tanpa campur tangan pihak ketiga, dalam hal ini keluarga dekat, tapi tanpa menyakiti beliau-beliaunya. Gimana Ustazah? Cara menjaga bisa sefrekuensi dan sevisi misi tanpa ada campur tangan pihak ketiga. Iya. Ya. Apalagi kalau kita ini, bagaimana biar sama ya, sefrekuensi ya. Kan kita itu sebenarnya makhluk organisme yang hidup ya. Jadi makhluk hidup yang senantiasa tumbuh dan berkembang. Ya. Itu yang perlu dipastikan bahwa jadi pasangan kita mulai sejak kita menikah, ada yang 14 tahun tadi ya, ada yang 15 tahun, ada yang 7 tahun, 4 tahun, itu tetap terus berkembang gitu ya. Jadi kita jangan sampai tiba-tiba tahu ya. Biasanya orang yang berkonflik itu biasanya ini tahu tiba-tiba loh, suami kok tiba-tiba berubah ini. Itu memang kita harus senantiasa, makanya di sini sangat dibutuhkan komunikasi ya, suami dan istri itu sangat butuh komunikasi ya. Apa yang diinginkan, dan kita harus pastikan setiap hari bahwa keinginannya suami apa ya, itu keinginan kita apa, seperti apa, dan itu menjaga agar sefrekuensi. Yang kedua adalah ini ya. Jadi ketika konflik itu ada, yang pertama itu adalah senantiasa diluruskan kembali niat ketika menikah itu untuk apa. Terus kemudian ketika ada mungkin ini ya yang sering terjadi ya, ketika mungkin kan ada yang satu rumah ya bersama dengan keluarga besar ya. Ini penting ya. Sangat penting menjaga jadi kan memang ada yang ini satu rumah itu kan tidak sama suami istri saja, ada kakek, biasanya ada nenek yang di sana, atau ada mertua. Ketika ada seorang yang tinggal, contohnya mungkin tinggal lebih dekat dengan keluarga yang pihak perempuan, maka di sini yang perempuan itu harus bisa menjaga, karena bagaimanapun juga orang tua itu kan lebih cinta kepada anaknya gitu. Dan ketika seorang menikah,
hidup bersama itu kan kelihatan mana kebaikan keburukan itu kan ada ya. Nah di situ itu yang harus senantiasa dijaga. Jadi suami istri itu harus sepakat dulu gitu ya. Setiap keluarga punya nilai itu yang harus disepakati. Terus kemudian ketika tinggal dengan keluarganya suaminya. Di sini mungkin keluarga, jadi mungkin rembangan orang tua suami. Ini bagaimana suami bisa menjadi suami itu bisa menjadi penengah ya. Jadi ketika dia bersama istrinya, ketika mungkin nanti istrinya nggak cocok sama ibu mertuanya, itu bagaimana suami membela ya tanpa tahu. Begitu juga sebaliknya, ketika nanti tahu ibu mertuanya itu tidak cocok sama istrinya, bukan suami bilang itu saja istrinya, tetapi bagaimana menutupi ya kekurangannya istri, kemudian membela istri. Begitu juga ketika bersama dengan ibunya ya, itu juga gitu, membela ibunya ya di hadapan istrinya. Jadi bisa. Begitu juga ketika seorang ini ya bersama mungkin dengan kebalikannya, ketika itu tadi sama dengan istri, bagaimana istri menjadi penjembatan antara mertua dan suaminya. Jangan sampai kadang-kadang yang ada beberapa yang saya lihat itu ketika ada konflik ya sampai akhirnya jadi perceraian juga, itu salah satunya karena tidak bisa menjaga izahnya suami di hadapan mertuanya itu. Mudah-mudahan itu ya benar ya pertanyaannya. Kalau memang kurang jelas tidak apa, nanti ditanyakan apakah itu yang dimaksud gitu ya. Dikembalikan ke Umur Rafi nggih. Pripun Umur Rafi? Boleh open mic-nya boleh loh. Iya, enggak apa-apa, monggo langsung disampaikan. Iya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nggih Ustazah. Ini ada dari Zaidan level 1. Assalamualaikum Ustazah, mohon maaf mau tanya, untuk mengatasi konflik dengan anak yang mulai dewasa, supaya anak apa yang kita larang itu untuk kebaikannya. Terima kasih. Ya. Sebenarnya untuk pendidikan anak itu ketika kita melarang, itu mulai dari anak kita masih kecil harus menjelaskan ya. Jadi itu yang kita harus sampaikan ya, ketika kenapa sih ini tidak boleh, kenapa boleh, itu harus disampaikan ya, karena memang kadang-kadang kita tuh sudah menyampaikan tapi kadang namanya anak itu kadang-kadang masih belum bisa memahami, kadang-kadang baru paham itu ketika mereka sudah besar ya, biasanya sudah di usia di SMP atau SMA, apa yang kita tanamkan mulai SD gitu ya, jadi memang butuh waktu gitu ya. Tapi ketika anak kita sudah besar apa? Jadi sebenarnya ketika ini komunikasi ya, jadi harus banyak ngobrol dengan anak, kepinginnya seperti apa, harus apa. Jadi ini memang harus mengenal karakter anak ya. Apalagi kalau kita sudah kenal di ini ya, mesin kecerdasan. Nah, ada thinking, ada intuiting, ada feeling ya. Kalau anak feeling harus seperti apa gitu ya. Pola komunikasinya. Soal seperti itu, Bu. Jadi memang harus banyak ngobrol ya, terutama di anak-anak remaja itu harus sering banyak jadi sahabat mereka, jadi sahabat. Dan ini butuh proses. Insya Allah seperti itu. Bisa. Kalau mungkin ada yang masih belum masih kurang jelas, tidak apa-apa, disampaikan gitu. Apakah seperti itu yang dimaksudnya pertanyaannya? Insya Allah Mbak Ustazah. Ya, memang kalau mengatasi konflik dengan anak memang harus dibangun dari komunikasi dulu nggih, pendekatan kepada anaknya ya. Dan itu mulai kecil, sedini mungkin ya. Anak-anak masih, kalau di apa kan anak masih balita ya. Jadi memang harus dijelaskan kenapa kok melakukan seperti ini gitu. Karena kadang anak-anak itu kan melihatnya, aku kok darang kok sih gitu ya. Itu yang sering terjadi gitu ya.
kadang-kadang, dan itu baru bisa memahami kalau pengalaman saya secara pribadi ya, ketika saya sebagai anak ya, bukan sebagai orang tua, itu adalah dulu ketika dilarang orang tua ketika SD, saya baru bisa memahami dulu di usia SMP. Oh, ternyata dilarang seperti ini, gitu ya. Itu baru memang butuh proses. Apa atau mungkin bahasanya, Ustazah? Mungkin ada bahasa khusus ketika melarang anak itu pakai bahasa yang seperti apa gitu, Ustazah? Bahasa khusus ya. Gitu. Ya, memang ketika melarang itu juga ya kita harus yang pertama itu mengenal tipe anak kita seperti apa. Terus kita pakai bahasanya sesuai dengan tipe anak kita. Yang bisa dipahami oleh anak-anak. Misal seperti itu. Nggih, jazakillah khair Ustazah. Wah, iya. Katanya insya Allah akan lebih banyak meluangkan waktu untuk ngobrol dengan Kakak. Masya Allah. Semoga dimudahkan ya, Bunda Zaidan ya. Kurang satu pertanyaan lagi nih. Door prize-nya ada 3, yang bertanya baru 2 ini. Insya Allah sudah tulis nih sudah nikah berapa tahun Ustazah? 23 tahun. Masya Allah. Sudah banyak makan asam garam. Banyak pengalamannya ini. Ya, dibandingkan yang belum 23 ya. Iya. Yang terlama soalnya kayaknya ini Ustazah Sulis ini paling lama. Masya Allah ya Ustazah. Dengan anak-anak yang berbeda-beda tipe, yang jauh juga ada ya. Sudah kuliah di Sultan ya Ustazah ya. Monggo Ayah Bunda masih bisa bertanya lagi untuk satu pertanyaan lagi. Monggo bisa raise hand untuk bertanya secara langsung. Ini saya penasaran dengan Bundanya Mas Argani, raise hand ini apa kepencet atau memang bertanya tapi masih malu-malu? Atau untuk pertanyaan terakhir bisa dari Ustazah Sulis aja yang ngasih pertanyaan. Monggo Ustazah. Kayaknya. Pertanyaannya gitu. Saya pertanyaannya kasus saja ya. Saya kasih kasus. Apa ini? Sebenarnya ada beberapa gitu tadi apa yang harus kita kenali ya dari pasangan kita sehingga kita meminimalkan konflik ya. Ada beberapa tadi. Monggo, ada yang bisa menyebutkan. Nggak jadi kasusnya sudah. Apa yang harus kita kenali ya untuk meminimalkan konflik ya bersama pasangan, ketika bersama pasangan. Ini kalau nggak ada yang jawab, saya aja yang jawab. Yang jawab saya lagi sendiri. Ini ada Mama Al-Fatih, kenali kesukaannya, kenali apa yang tidak disukai. Nanti yang menilai Ustazah Sulis sendiri aja ya. Ini dari Binti, ekspresi marah. Oh ini pertanyaan bukan ya? Ekspresi marah, bagaimana dia menenangkan diri. Oh, nge. Mengenali karakter masing-masing, mengenali diri, mulai dari bagaimana mengekspresikan kemarahan, hot button, bagaimana pola asuh dahulu. Ada lagi yang mau menjawab? Ini kayaknya yang paling lengkap ini, Dokter Muntari ini. Ya Allah. Ingat tujuan bersama, kenali pasangan. Berarti gimana ini Ustazah, pertanyaan Ustazah ini yang mendapatkan door prize-nya yang siapa ini?
Yang dokter Muntari berarti. Siap. Yang lengkap. Ayo, Masya Allah, Barakallah semua. Berarti tidak mengikuti dari awal. Okay. Alhamdulillah. Sebenarnya nggak ada yang salah. Semua itu tadi sudah saling melengkapi. Ya, itu. Cuman yang lebih lengkap tadi yang disampaikan Dokter Muntari. Dan memang ketika kita berkeluarga itu tetap terus berusaha tumbuh dan berkembang. Ya. Kalau di bukunya siapa? Pak Cahya di Karyawan, itu harus dipastikan bahwa kita harus senantiasa komunikasi dengan pasangan kita, karena ternyata banyak juga mereka yang bercerai itu karena tiba-tiba tidak tahu, tiba-tiba suaminya atau pasangannya berubah. Ya. Ini makanya kita harus senantiasa mengikuti perkembangan pasangan kita, ya. Mungkin kesukaannya, terus mungkin aktivitasnya setiap hari. Ya. Jangan sampai tiba-tiba kita tidak tahu kalau suami kita sudah berubah. Insyaallah itu. Oke, jazakallah khair Ustazah Sulis. Insyaallah pertanyaannya sudah cukup, jawabannya juga Masya Allah sekali. Semoga ilmunya ini bisa kita terapkan di sehari-hari, nggih. Untuk door prize tadi berarti yang beruntung adalah yang pertama Ummu Rafi, yang kedua tadi Ummu Zaidan, yang ketiga Dr. Muntari Afriyantika. Nanti bisa meninggalkan nomor HP-nya di kolom chat ya. Insya Allah nanti akan dihubungi oleh panitia. Insya Allah ngaten nggih Ustazah. Masya Allah materinya bagus sekali. Sebelum kita tutup kajian malam hari ini, kita mohon kasih semangat atau closing statement-nya Ustazah Sulis untuk kajian malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi konflik itu sebenarnya di dunia ini kan mesti ada ya, nggak mungkin ya satu itu berjalan mulus ya, nanti nggak ada konflik itu nanti ketika di surga. Kalau di dunia itu mesti akan karena kita berbeda watak ya, apalagi pasangan itu kan berbeda watak, kemudian berbeda latar belakang ya, tumbuh di tempat yang berbeda ya. Dan kita tidak usah nyari pasangan tuh, tidak usah nyari perbedaan, mesti ada perbedaan. Cuman bagaimana ketika kita berbeda, itu adalah mencari yang paling harus kita cari adalah persamaan, ya. Persamaan yang pertama. Yang kedua itu adalah sebenarnya tujuan kita ketika menikah untuk apa? Dan mencari banyak kebaikan ya. Dan ketika ada masalah kita harus senantiasa berpikir positif ya, bahwa sebenarnya itu adalah peluang kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Salah seperti itu. Mudah-mudahan kita semua sama Allah ya, ketika berumah tangga, ada permasalahan apapun di rumah tangga kita, Allah berikan kemudahan, dan itu sebagai salah satu lahan amal ibadah kita ya. Dan mudah-mudahan Allah dihitung menjadi amal soleh kita yang nanti menjadi tambahan menambah berat timbangan amal kebaikan kita ketika di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jazakallah khair Ustazah Sulis. Sebelum kita beranjak ke penutup dan doa, kita foto bersama dulu nggih. Mohon kepada seluruh peserta untuk menyalakan videonya. Yang saya Ustazah, nanti ini doa ditutup sama Ustazah Sulis nggih, doanya. Nggih. Ada 3 layer nggih, monggo dibuka semua videonya. Saya mulai nggih. Senyum 1, 2, 3. Tahan sebentar.
Yang kedua, 1, 2, 3. Sampun. Monggo untuk doa bisa dipimpin oleh Ustaz Sulis. Kepada Ustaz Sulis saya persilakan. Monggo kita tundukkan ya kepala kita sejenak. Kita mohon kepada Allah ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau mengetahui bahwa hati kami di sini berkumpul karena rasa cinta kepada Engkau, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa anak-anak kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah di sini, ya Allah kami. Ya Allah, tumbuhkanlah di hati ini hanya cinta kepada Engkau, ya Allah. Cinta kepada Rasul-Mu dan cinta kepada Al-Quran, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istama'at 'ala al-mahabbatik wal taqat 'ala ta'atik wa tawahadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik. Allahumma rabitataha wa adim muddaha wahdiha subulaha wamla'aha binurika alladhi la yahbu wasrah suduraha bifaidil imani bik wa jamil tawakkuli alaik wa ihabi ma'rifati wa midha ala syahadati fi sabil innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.